Seseorang bukannya menjadi sembuh oleh daya yang berbeda banyak dari yang lain. Memang benarlah bahwa mungkin ia punya metode atau caranya sendiri. Satu-satunya proses penyembuhan yaitu kepercayaan. Hanya ada satu daya penyembuh, yaitu batin bawah sadar Anda. Ambillah teori atau metode yang Anda sukai. Asalkan Anda percaya, Anda akan sembuh. Pendapat Paracelsus. Philippus Paracelsus, 1493–1541, ahli kimia Swiss terkenal, merupakan seorang penyembuh besar pada zamannya. Ia menyatakan bahwa apa yang pada zaman sekarang diakui sebagai kenyataan ilmiah. Ia mengucapkan kata-kata ini, apakah objek dari kepercayaan Anda itu benar atau palsu? Akhirnya Anda akan memperoleh efek yang sama. Jadi, kepercayaan menghasilkan keajaiban, dan apakah itu kepercayaan benar atau salah, akan selalu menghasilkan keajaiban yang sama. Pendapat Paracelsus ini dianut oleh Pietro Pomponazzi, seorang filsuf Itali pada abad ke-16, yang mengatakan, dengan mudah dapat kita pahami efek-efek mengesankan yang dihasilkan oleh kepercayaan dan imajinasi atau gambaran. Khususnya bila keduanya itu berbalasan antara subjek dan orang yang memengaruhinya. Penyembuhan yang dikatakan disebabkan oleh pengaruh peninggalan tertentu, misalnya tulang tengkorak orang keramat, adalah efek dari imajinasi dan kepercayaan. Dukun dan tukang obat tahu bahwa bila tulang tengkorak apapun yang digunakan sebagai pengganti tulang orang pintar, pasien itu akhirnya akan menerima efek menguntungkan asalkan mereka percaya mengenai keaslian peninggalan itu. Maka, bila Anda percaya pada tulang orang pintar untuk menyembuhkan, atau Anda percaya daya penyembuhan air tertentu, Anda akan memperoleh hasilnya karena adanya sugesti kuat yang diterima oleh bawah sadar. Inilah yang menyembuhkan Anda. Percobaan Bernheim. Hippolyte Bernheim, profesor ilmu kedokteran di Nancy, Prancis, adalah orang yang menjelaskan kenyataan bahwa sugesti dokter kepada pasien itu didesakkan melalui batin bawah sadar. Bernheim dalam Sugesti Therapeutics menceritakan peristiwa seorang yang lumpuh lidahnya yang tidak dapat disembuhkan. Dokter mengatakan kepada pasien itu bahwa ia mempunyai alat baru yang ampuh untuk menyembuhkan segala macam kelumpuhan. Ia memasukkan sebuah termometer saku ke dalam mulut pasien, yang mengira bahwa alat tersebut alat baru yang turut menyembuhkan. Dalam beberapa saat, ia berteriak kegirangan, karena dapat menggerakkan lidahnya kembali. Antara kasus-kasus kita, lanjut Bernheim, ada fakta-fakta jenis itu. Seorang perempuan muda telah beberapa hari menderita kehilangan suara. Setelah melakukan pemeriksaan saksama, saya katakan kepada para mahasiswa yang sedang berpraktik, bahwa kehilangan suara itu bisa sembuh seketika dengan listrik. Kata-kata ini saya maksudkan supaya terdengar oleh pasien, dan berfungsi sebagai sugesti. Saya suruh datangkan alat induksi itu. Saya tempelkan tangan saya di atas larynx dan menggerakkannya sedikit, dan bilang, "Sekarang Anda dapat bicara keras." Seketika itu, ia keluarkan suara. Selanjutnya ia berbicara tegas, suaranya telah pulih kembali.